Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji, syukur, dan terima kasih yang berlimpah. Kami anak-anak-Mu haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, agar apa yang kami renungkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mari ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian, mari kita ke tempat yang sunyi. Yesus tidak menyatakan, mari kita ke tempat yang ramai. Pertanyaannya, mengapa harus ke tempat yang sunyi? Karena dengan ke tempat yang sunyi, kita diajak untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, menciptakan keheningan dalam diri, dan dalam keheningan ini, kita akan menemukan siapa diri kita sesungguhnya. Terlebih lagi, kita mampu menemukan Tuhan dalam keheningan itu. Jika Allah menjadikan hal-hal yang besar dari sebuah keheningan, dan juga Yesus mengawali karyanya dengan menempatkan diri di tempat yang sunyi, bagaimana dengan kita sekalian? Ajakan Yesus, mari kita ke tempat yang sunyi, bukan berarti menghindari keramaian, menghindari orang lain, atau menghindari kesibukan. Tetapi itu sebetulnya adalah sebuah ajakan untuk masuk dalam sebuah keintiman, keakraban dengan Allah dalam doa. Hanya dengan keheningan, hati kita akan mampu mendengarkan bisikan yang lembut yang berasal dari Tuhan. Berdoa yang baik adalah doa yang melahir dari sebuah keheningan dan juga doa yang lahir dari iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penginjil Markus dalam Injil hari ini menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan para muridnya. Karena sebelum para murid pergi mewartakan kerajaan Allah, dan sesudah mereka datang kembali, mereka berkumpul bersama Yesus
Peristiwa demikian mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam keheningan atau di dalam tempat yang sunyi, di situ kita membangun relasi yang baik dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di akhir permenungan ini, mari kita jadikan Dia sebagai pusat kehidupan, maka apa yang kita inginkan semua akan kita peroleh. Semoga. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, karena kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.